Saya yakin semuanya hafal. Riba hukumnya apa? Haram. Dalilnya Al-Baqarah 275. Bunyinya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu tidak ada masalah dengan ayat ini. Tapi gara-gara, mohon maaf ya, gara-gara ayatnya hanya dipotong wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kesimpulannya apa? Ya haram-haram sedikit nggak apa-apa lah. Maka saya tantang waktu di Kalimantan itu. Bapak Ibu sekalian, berani nggak Al-Baqarah 275 ini kita baca semua isinya? Berani? Wah langsung jawab gitu. Saya ulangi, bagaimana kalau saya tawarkan Al-Baqarah 275 saya baca dari awal sampai akhir? Setuju? Setuju. Semangat. Kemudian saya tambah lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Baqarah 275 ini saya baca semuanya, kemudian saya jelaskan semuanya isinya, saya jamin Bapak Ibu sekalian nanti malam tidak bisa tidur. Kalau nanti malam ada yang bisa tidur, berarti imannya diragukan. Siap saya bacakan Al-Baqarah 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina ya'kulunar riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu ma'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Selesai. Ada masalah? Enggak ada kan? Masalahnya ini kalau kita terjemahkan satu-satu. Oke, siap? Semuanya siap? Kita mulai kalimat pertama. Ini kalimat pertama. Allazina ya'kulunar riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kalau lihat terjemah memang tidak ada masalah. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Sepintas kalau kita lihat terjemahan nggak ada masalah kan? Orang-orang yang memakan riba atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Tapi kalau ayat ini dibaca seorang mufasir, pasti ada sesuatu yang aneh dari ayat ini. Dan biasanya mufasir kalau melihat ayat yang aneh, itu pasti akan menggali dengan penjelasan dari Rasul. Kalau kita cermati ayat ini, yang aneh kira-kira apa? Yang aneh itu ternyata kalimat ini, la yakumuna. Di mata seorang mufasir ini aneh. Kenapa ayat ini ada la yakumuna? Kenapa ini aneh? Coba kaitkan dengan awal ayat. Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri. La yakumuna. Kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Ada yang mufasir mengartikan minal mas itu seperti orang yang kena ayan. Pernah lihat orang kena ayan? Kejat-kejat itu jatuh, mau berdiri jatuh. Kenapa ini aneh? Karena setiap hari kita melihat banyak orang makan riba, tapi jalannya gagah-gagah, iya enggak? Mobilnya bagus-bagus, bisnisnya sukses, pakai jas, pakai dasi. Kenapa ayatnya mengatakan berdiri saja tidak bisa? Aneh kan? Semakin banyak ribanya semakin gagah. Semakin banyak utangnya makin gagah. Makin banyak utangnya makin sukses. Tapi ayatnya mengatakan berdiri saja tidak bisa. Maka harus dicek maksud la yakumuna itu apa. Ternyata penjelasannya itu bisa kita dapatkan dari penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat apa makna la yakumuna. Ini kita lihat satu hadis ini rasanya sudah pengen muntah. Ini agak panjang hadisnya. Ini penjelasan dari Rasul tentang la yakumuna. Nabi bersabda yang artinya kurang lebih, pada waktu aku dimi'rajkan ke langit, aku memandang ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat banyak orang yang memiliki perut seperti rumah-rumah yang besar dan telah doyong perut-perut mereka. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Jadi Rasul melihat ada orang yang perutnya membesar sebesar rumah, kira-kira sebesar ruangan ini perutnya. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Mereka diberdirikan di dekat
api neraka setiap pagi dan sore. Berarti belum masuk neraka, masih di alam barzah. Kemudian mereka berkata, wahai Rob kami, jangan sampai terjadi kiamat. Wahai Rob kami, jangan sampai terjadi kiamat. Wahai Rob kami, jangan sampai terjadi kiamat. Setiap hari mereka itu keluhannya gitu, jangan sampai terjadi kiamat, jangan sampai terjadi kiamat. Berarti masih di alam kubur, masih di alam barzah. Belum masuk neraka, jangan khawatir. Ini baru pemanasan. Kemudian aku tanyakan kepada Jibril, aku Rasul ya. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu, umat Islam. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Kemudian Jibril mengatakan, yang mereka itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Itulah tafsir dari ayat ini. Namanya tafsir bil ma'thur kan, dari penjelasan Rasul. Jadi kenapa ayatnya mengatakan la yakumuna, para pemakan riba tidak dapat berdiri? Terjawab, ternyata besok perutnya itu diperbesar sebesar rumah sehingga berdiri aja nggak bisa. Mau jalan kayak suster ngesot gitu kira-kira, nggak bisa berdiri. Terus pengen tahu isinya, isi perutnya kira-kira apa? Ada hadisnya. Ini isi perutnya kalau pengen tahu. Pada waktu aku diisrokan, tatkala kami telah sampai ke langit ketujuh, aku melihat ke arah atasku. Ternyata aku menyaksikan kilat, petir dan badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang yang memiliki perut seperti rumah. Di dalamnya banyak terdapat ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Pengen tahu isi perutnya kenapa membesar sebesar rumah? Ternyata isinya itu ular-ular berbisa yang bisa dilihat dengan jelas dari luar perut mereka. Aku tanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba.